Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Naufal Azhar Suhendar, program studi PJJ Informatika dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem pengaduan masyarakat berbasis C++ dengan penerapan struktur data queue, stack, linked list, tree, graph, BFS and DFS, sorting, searching, dan Big O notation. Di mana presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur data dan algoritma. Dengan dosen pengajarnya ialah Bapak Insinyur Ahmad Jusairi Eskom Mkom. Daftar bahasan pada presentasi kali ini yang pertama dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, lalu ada metode pengembangan sistem, struktur data yang digunakan, algoritma transversal dan pengurutan data, hasil program dan tampilan, lalu yang ketujuh ada analisis kompleksitas atau Big O notation, yang kedelapan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama ada tujuan penelitian, di mana yang pertama merancang sistem pengaduan masyarakat dengan bahasa C++. Tujuan penelitian ini juga keduanya menggunakan berbagai struktur data dan algoritma. Ketiganya menerapkan BFS, DFS, sorting, dan searching. Dan yang keempat, tujuan penelitiannya ialah menganalisis kompleksitas waktu program. Dan yang kelima, menyediakan sistem pengaduan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Yang pertama, penelitian ini diawali dengan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi dari buku, jurnal, dan sumber online. Metode ini digunakan untuk memahami konsep struktur data dan algoritma yang relevan untuk pengolahan data pengaduan. Yang kedua, setelah itu dilakukan perancangan program menggunakan bahasa C++ dengan bantuan aplikasi Visual Studio Code. Desain program dibuat sederhana berbasis konsol agar mudah dipahami dan dijalankan. Tahap selanjutnya adalah implementasi kode program menggunakan beberapa struktur data seperti queue, stack, linked list, tree, dan graph. Selain itu juga diterapkan algoritma BFS, DFS, sorting, dan searching. Tahap terakhir yaitu pengujian program secara langsung. Program diuji dengan berbagai input pengaduan untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik sesuai tujuan penelitian. Berikutnya ada struktur data yang digunakan. Struktur data yang digunakan yang pertama ada queue, di mana queue ini digunakan untuk menyimpan antrean pengaduan masyarakat dengan sistem FIFO, first in, first out. Pengaduan yang masuk pertama diproses lebih dulu, di mana bisa kita lihat di dalam codingannya ada menambah pengaduan, ada codingan untuk melihat antrian pertama, dan memproses antrian. Struktur data yang digunakan yang kedua ada stack ya, berfungsi untuk menyimpan riwayat aktivitas pengguna dengan sistem LIFO, last in, first out, aktivitas terbaru dapat dilihat dengan cepat. Di sini juga bisa kita lihat tampilan codingannya, di mana ada baris untuk menambahkan laporan begitu ya. Terus kita bisa juga melihat proses laporan atau laporan yang sedang diproses. Lalu yang ketiganya bisa menampilkan aktivitas terakhir. Yang ketiganya ada link list, berfungsi menyimpan seluruh pengaduan secara dinamis tanpa batasan ukuran, memudahkan penambahan data. Nah, ini bisa kita lihat juga struktur codingannya untuk link list ini ya. Yang keempat ada tree, digunakan untuk mengelompokkan pengaduan ke dalam kategori utama dan subkategori berbentuk hierarki pohon. Bisa kita lihat juga ya structure node-nya. Di sini juga bisa kita lihat poinnya ya tampil tree. Struktur data yang digunakan yang kelima ada graph.
digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar lokasi rawan pengaduan, memudahkan penelusuran menggunakan algoritma BFS dan DFS. Nah, di sini juga bisa kita lihat codingan untuk class grade-nya ya. Di sini kita menggunakan vektor ya. Lalu di sini ada algoritma yang digunakan. Untuk algoritma yang digunakan, yang pertama ada breadth first search ya atau disingkat dengan BFS, digunakan untuk penelusuran lokasi rawan pengaduan secara menyeluruh dari satu titik ke semua simpul terdekat terlebih dahulu. Ini bisa kita lihat codingannya untuk algoritma breadth first search ini. Selanjutnya ada Deep First Search ya DFS. Digunakan untuk penelusuran mendalam, menelusuri setiap jalur hingga ke simpul terdalam sebelum kembali. Bisa kita lihat juga ini codingannya. Ya, ini codingannya juga yang memang untuk menelusuri lebih mendalam ya untuk menelusuri setiap jalur hingga ke simpul terdalam. Selanjutnya, algoritma yang digunakan ialah sorting atau pengurutan, di mana sorting atau pengurutan ini berfungsi untuk mengurutkan pengaduan berdasarkan prioritas menggunakan fungsi. Selanjutnya ada searching atau pencarian, di mana searching atau pencarian ini berfungsi untuk mencari laporan pengaduan berdasarkan prioritas menggunakan metode linear search ya. Di sini juga kita bisa lihat sorting and searchingnya ya. Ada void sort prioritas sampai dengan in cari prioritas. Nah, di sini pembahasan selanjutnya ialah hasil program sistem pengaduan. Di sini bisa kita lihat output dari codingan-codingan yang telah kita buat, di mana terdapat outputnya ialah menu pengaduan. Mulai dari tambah pengaduan, proses pengaduan, lihat daftar atau dengan codingan link list ya, lihat antrean menggunakan queue, lihat riwayat menggunakan stack, lihat kategori menggunakan tree, transversal graph, yang kedelapan ada sorting and searching, 9 keluar. Nah, di sini sistem pengaduan masyarakat yang dikembangkan telah berhasil dijalankan dan diuji menggunakan berbagai fitur utama. Program berbasis konsol ini menyajikan menu interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan input laporan, memproses antrean, melihat riwayat, serta melakukan penelusuran lokasi rawan dan pencarian berdasarkan prioritas. Di sini ada hasil program sistem pengaduan. Yang pertama ada tambah pengaduan. Ketika pengguna memilih menu tambah pengaduan, sistem akan diminta deskripsi dan prioritas pengaduan. Laporan kemudian dimasukkan ke dalam. Yang pertama ada queue antrean pengaduan, lalu yang kedua ada link list daftar pengaduan, selanjutnya ada vektor untuk sorting dan searching, dan yang terakhir stack untuk mencatat riwayat. Selanjutnya masih tentang hasil program sistem pengaduan. Yang kedua tentang pilihan yang kedua ya, yaitu proses pengaduan. Saat pengguna memilih proses pengaduan, sistem mengambil elemen terdepan dari antrean front, mencatatnya ke riwayat dan menghapusnya dari antrean atau POP ya. Yang untuk menu ketiganya ialah daftar pengaduan. Menu ini menampilkan semua laporan yang sudah masuk ke sistem, termasuk yang belum diproses. Untuk menu yang keempat ini berfungsi untuk menampilkan laporan yang belum diproses dalam urutan masuk. Contoh antrean saat ini ada longsor, macet, jalanan. Lalu yang kelima ialah riwayat terakhir ya, menampilkan riwayat terakhir yang kita inputkan atau menampilkan riwayat pengaduan terakhir. Lalu yang selanjutnya ada 6 ya, menampilkan struktur kategori pengaduan dalam bentuk pohon. Di sini jadi kita bisa lihat ada berbagai macam kategori, mulai dari infrastruktur, layanan publik, dan keamanan. Lalu ada hasil program sistem pengaduan, ya. Ini untuk menu yang ketujuh menampilkan hasil penelusuran lokasi rawan menggunakan BFS dan DFS. DFS itu ialah penyebaran dari lokasi 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi berapa seberapa tinggi
tingkat kerawanannya ya, dimulai dari angka 0 sampai 5. Lalu selanjutnya untuk menu ke-8 menampilkan struktur kategori pengaduan dalam bentuk pohon. Jadi ada data sebelum sorting dan ada data setelah sorting. Di sini bisa kita lihat ada analisis kompleksitas algoritma. Di sini ada Q menggunakan operasi push, pop, and prone ya dengan kompleksitas O1. Lalu ada stack menggunakan operasi push, pop, and top ya dengan kompleksitas yang masih sama yaitu O1. Selanjutnya ada link list dengan operasi transversal insert awal ya dengan ON O1 ya. Selanjutnya ada struktur tree dengan menggunakan operasi transversal rekursif dengan kompleksitasnya O dalam kurung N, lalu struktur graph agency list yaitu menggunakan operasi BFS and DFS transversal dengan kompleksitasnya O dalam kurung V plus E. Lalu ada sorting menggunakan operasi sort laporan prioritas dengan kompleksitasnya ialah O n log n. Lalu yang terakhir ada searching ya menggunakan operasi cari laporan prioritas dengan kompleksitasnya O dalam kurung N. Kesimpulannya, sistem pengaduan berhasil dibuat menggunakan berbagai struktur data seperti queue, stack, linked list, tree, dan graph. Algoritma BFS, DFS, sorting, dan searching berjalan sesuai fungsinya. Program dapat mengelola pengaduan masyarakat dengan efisien dan sesuai tujuan penelitian. Saran untuk atau saran untuk analisis metode ini, yang pertama ada pengembangan lebih lanjut bisa menambahkan penyimpanan data ke file atau database. Selanjutnya, sarannya ialah penerapan antarmuka GUI agar sistem lebih interaktif. Dan selanjutnya, penambahan fitur statistik pengaduan dan validasi input pengguna. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya presentasikan terkait pembahasan pada kali ini. Mohon maaf apabila dalam presentasinya ada salah kata atau kekurangan materi. Saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.